waktu. Jadi beberapa lembaga swadaya masyarakat ini menyampaikan beberapa permasalahan, tetapi adapun permasalahan yang timbul atas keberadaan tower-tower yang ada di Kabupaten Magelang, pertama-tama dan yang ketiga di Kelajen Panggung, Kecamatan Karangmojo Barat, bahwa sampai dengan saat ini keberadaan tower-tower itu belum ada izin dan telah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Magelang. Namun tenggang waktu penyegelan ini berapa lama itu harus dilakukan 15, yang intinya kita memberikan informasi sejak disegelnya. Masih saya jelaskan, apabila seterimanya surat ini dalam waktu 1 minggu, maka pidana maupun perdata. Namun hingga saat sekarang, kami seperti Patihan dan Kelajen Panggung ini pihak pemilihan juga belum dibayarkan sewa, belum ada izin sudah dibangun. Di samping itu pula juga RUPR terdapat unsur penyelundupan hukum yang nantinya akan dievaluasi tentang dokumen perizinannya. Karena kami mensinyalir berdasarkan ada unsur tindak pidana yaitu pemalsuan tanda tangan dari pihak kuasa direksi perusahaan. Untuk itu mohon kiranya para sudah berlarut-larut bukan hilaf, tapi unsur kesengajaan laporkan di dalam surat kami. Saya kira cukup sementara itu. Rangka struktur menara, fondasi menara, ketinggian menara, tempat atau space penempatan dalam dokumen UKL-UPR yang kami temukan dalam 2 kasus pemohon antara lain, tidak ada lampiran informasi tentang struktur menara. 2. Tidak ada surat keterangan IMB. 3. Tidak ada surat poin penerbitan izin melalui survei sumber dari buku perizinan nasional yaitu Imlek. Jadi ada tanda tangan lurah dan kecamatan yang menara bisa dibangun dan berdiri, padahal terdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh pemohon akan bertanggung jawab. Dan selama ini siapa tanpa analisa teknis yang jelas? Mohon, karena beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami meminta jalannya dan dirobohkan menara tersebut. Sekian dari kami penjelasannya. Terima kasih. Para undangan yang hadir, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pimpinan yang kami belum dikerjakan Pak, karena di sini saya hanya staf dasar, tidak ada pengaruh apapun di dalam saya LSM Rego. Mohon maaf Pak, saya tidak pernah melihat produk yang tidak kami lakukan. Terima kasih. Jadi sekarang diberikan rekomendasi zona merah dan zona hijau. Dalam arti zona merah itu tidak bisa ditempati menara. Jadi bukan rekomendasi. Ya, setelah zona itu ada tempat untuk menjadi Bunyinya apa? Rekomendasi itu bunyinya bagaimana Pak? Pak Joko. Nah, terus yang itu tadi, yang dilanjut tadi, menara dilanjut ya Pak? Ada. Wilayah daerah itu yang memiliki kewenangan adalah Anggota ini. Mereka bermain-main di belakang layar. Jadi di dalam mengurus dokumen itu bukan pemerakarsa, tapi adalah oknum daripada Disub sendiri yang bernama Haryanto bekerja sama dengan Dr. Andes Yudi Dr. Prasetyo. Ini ada dia. Itu temuannya apa Pak? Temuannya ada di dalam dokumen. Apa berupa apa aja sampai tudingan dia menjadi Markus Tower ini? Nah, jadi dalam hal ini ada indikasi penyelundupan hukum guna melengkapi data itu. Ya. Temuannya di mana saja Pak? Seperti hanya di Banyudono, Silang, Banyudono, Bulu Bledak, sama Sidoarjo. Peran dari Markus sendiri gimana cara kerjanya? Nah, dalam hal ini mereka mewakili pemrakarsa, artinya vendor itu untuk mengurus izin, dan bahkan itu pernah
saya menjumpai di LH, minta supaya segera cepat-cepat diproses itu izin untuk mendapatkan UKLPR. Dijawab oleh kepala badan LH yang mana persyaratannya. Selama ini dokumen yang ada ini tidak ada permohonan dari Pemrakarsa terbitnya dokumen UKLPR ini nggak ada. Dan ini siapa yang memohon sampai? Jadi ngurus dia itu, Pak? Iya. Dan saya menjumpai waktu saya ke Mbak Midono. Pak, produk yang dikeluarkan Pak oleh Markus ini terkait Medisub dan LH itu apa aja produknya? Kopi paste. Apa itu produknya Pak? Ya termasuk UKLPR sehingga izin. Ya kan izin belum keluar tahun berdiri. Itu kan sudah salah. Upaya hukum Pak dari upaya hukum kami tidak akan berhenti sampai di sini. Tetap kita ke Polda, minggu depan ke Beton maupun ke Kejaksaan. Ini dugaan apa Pak? Pelaporan ini Pak? Terkait dengan pemalsuan tanda tangan dokumen itu tadi, pemalsuan dokumen seperti halnya kayak di Midono. Tanggal 19 Februari 2015 itu baru ada kesepakatan sewa menyewa lahan. Kenapa di tanggal 3 Februari sudah menerbitkan rekomendasi zone untuk penilaian tower? Tanda tangan siapa yang dimaksudkan? Tanda tangan kuasa direksi dari pihak vendor sendiri. Dari pihak vendor sendiri sudah mengakui kalau tidak tanda tangan? Ya belum, karena tidak pernah muncul. Tapi barang bukti ada. Ya, karena secara legal belum ada izin. Membahayakan masyarakat. Memang dalam waktu ini ada hearing dengan anggota DPRD, ada salah satu dari LSM kita yang ingin adanya pembongkaran. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran itu kita lalui harus ada dasar hukumnya. Itu yang jelas perda ataupun perbu. Yang kedua juga berkaitan dengan tenaga ahli. Tapi tadi sudah mendapatkan kita saran bahwa tenaga ahli itu harus kita bekerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan dalam hal pembongkaran itu kita juga membutuhkan biaya. Jadi selama ini memang di DPA Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Magetan belum muncul adanya biaya untuk pembongkaran itu. Dan untuk tetap untuk pelaksanaan kegiatan ini kita karena ada beberapa dari dinas instansi yaitu Lanut dan juga Disub yang sudah memberikan rekomendasi, kami selaku Satuan Polisi Pamung Praja kami membuat surat kepada provider yaitu Indosat untuk segera mengurus perizinannya, untuk melengkapi perizinannya itu. Sebetulnya ada batas waktu nggak dari Desember sampai kapan itu? Jadi kita sudah dari surat yang peringatan pertama ini kita buat surat untuk peringatan itu 1 bulan karena kita berdasarkan dengan rekomendasi UKLPL itu memakan waktu 1 bulan. Jadi saya harapkan nanti dalam 1 bulan untuk peringatan pertama ini dari pihak provider untuk segera melengkapi perizinan itu. Setelah 1 bulan tidak dilengkapi Pak? Nanti akan ada peringatan kedua yaitu 15 hari dan yang nanti ada juga peringatan ketiga selama 7 hari. Peringatan ketiga itu pembongkaran atau apa setelah peringatan ketiga nanti kita akan lakukan, yaitu kita sudah ada, jadi juga akan kita melengkapi dari dasar-dasar hukum yang akan kita lalui, yaitu sebagai dasar kita untuk melakukan eksekusi berikutnya. Berarti ini masih peringatan pertama Pak? Iya, ini masih peringatan pertama. Tapi ada nggak Pak? Mungkin rencana pembongkaran itu ada nggak? Ya kita lihat aja dulu, kita akan belum melakukan kegiatan peringatan pertama, kedua, ketiga. Jadi kita akan masih melalui peringatan pertama. Jadi kita lalui sampai peringatan ketiga itu. Sip. Untuk meyakinkan nih sekretariatan. Ada tuh, adalah untuk perbaikan sistem dan perbaikan kinerja. Jadi bukan